Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di kelas inkubator bisnis kontemporer di pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai strategi bisnis. Jadi, di minggu sebelumnya kita belajar mengenai model bisnis kanvas dan untuk teman-teman juga udah mengirimkan tugasnya ke alamat email saya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai strategi bisnis. Oke, untuk kita masih sama untuk 6 kali pertemuan, di mana materi ini adalah materi terakhir. Jadi untuk 3 minggu ke depan, teman-teman akan membuat bisnis proposal secara mandiri, sampai nanti di UAS itu akan ada presentasi mengenai proposal bisnis yang kalian buat. Rules regulationnya juga masih sama. Oke, nah kita mulai ke apa itu strategi bisnis menurut para ahli. Nah, jadi kalau menurut Michael Porter, strategi bisnis ini adalah cara sebuah perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi, strategi ini berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan membedakan dirinya dengan para pesaing dan mempertahankan posisi tersebut di pasar melalui pemanfaatan keunggulan kompetitif. Jadi, kalau misalnya menurut Porter nih, strategi bisnis itu yang paling eh, penting ini adalah apa sih poin unik dari bisnis kita dibanding dengan bisnis lainnya yang sejenis kayak gitu. Karena itu merupakan keunggulan kompetitif dari bisnis kita yang membuat mungkin pelanggan memilih untuk membeli produk atau jasa kita. Sedangkan menurut David Fred R., strategi bisnis ini adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Jadi kalau ini pengertiannya lebih ke eh, ini ya, apa namanya, ilmiah. Jadi seni atau ilmu dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional. Jadi kalau bisnis kan biasanya ada banyak nih bagian-bagiannya kayak gitu. Itu eh, dievaluasi untuk bagaimana nih untuk mencapai tujuan jangka panjangnya seperti itu. Oke, nah apa aja komponen strategi bisnis? Yang pertama, komponen strategi bisnis ini adalah fondasinya, yaitu visi dan misi. Jadi, visi dan misi ini adalah fondasi dari strategi bisnis yang akan kalian buat. Nah, visi ini adalah gambaran, gambaran besar dari apa yang ingin kalian capai, apa yang ingin perusahaan capai selama dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapainya. Jadi, kalau di pertemuan pertama kita juga udah sempat bahas untuk visi dan misi. Nah, visi ini adalah apa sih goals kita? Tuh kan, biasanya visi itu di satu kalimat yang eh, mencerminkan apa yang mau kita tuju. Kayak gitu. Kayak misalnya kemarin saya ambil contoh untuk visinya Disneyland. To be the happiest place on earth. Kayak gitu. Dia pengen jadi tempat paling bahagia di dunia. Atau misalnya contohnya Apple. An apple on every days. Kayak gitu. Nah, itu adalah visi yang kayak yang pertama catchy untuk kita dengar dan kita paham gitu maksudnya dalam satu kalimat dan eh, goals-nya itu terlihat besar gitu dalam satu kalimat itu sudah mencerminkan. Nah, sedangkan misi ini adalah turunannya apa aja yang akan kita lakukan untuk mencapai si visi ini. Oke. Nah, komponen strategi bisnis yang kedua yaitu biasanya kita akan membuat dulu analisis SWOT. Nah, eh, kalau ada yang pernah dengar atau mungkin ini baru pertama kali dengar, SWOT ini adalah singkatan dari strength, weaknesses, opportunities, dan threats. Jadi strength dan weaknesses ini adalah yang berasal dari dalam diri perusahaan kita. Sedangkan opportunities dan threat adalah hal yang berasal dari luar atau eksternal perusahaan kita. Setiap perusahaan itu pasti memiliki kekuatan dan kelemahan.
serta juga akan menghadapi peluang dan ancaman dari pasar. Nah, dengan analisis SWOT ini, kita akan memahami bagaimana cara mengoptimalkan kekuatan kita, meminimalisir kelemahan kita, memanfaatkan peluang yang ada, dan menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Jadi, biasanya kita akan buat list-listnya. Apa aja sih kekuatan dari perusahaan kita? Apa aja sih weaknesses dari perusahaan kita? Apa aja opportunities-nya dan threat-nya, ancamannya ada apa aja. Kemudian yang ketiga itu ada nilai inti atau core value. Nah, nilai inti ini adalah prinsip-prinsip yang memandu perusahaan dalam menjalankan bisnis. Ini membantu memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil selaras dengan etika dan budaya perusahaan. Jadi, eh, budaya apa sih, prinsip apa sih yang kita ingin perusahaan kita nih jalanin? Kayak gitu. Nilai intinya seperti apa sih? Gitu. Misalnya, oh kamu pengen yang sosial bisnis. Selain bisnis, tapi pengen juga ada sosialnya. Kayak gitu. Atau apa? Coba difikirkan. Kemudian teknik operasional. Nah, ini adalah bagian di mana strategi kalian itu berubah menjadi tindakan konkret. Oke, nah, taktik operasional ini mencakup detail spesifik mengenai bagaimana perusahaan akan mencapai tujuannya, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas apa dan kapan tugas-tugas harus diselesaikan. Jadi ini lebih ke bagaimana operasionalnya nanti akan dijalankan dari bisnis yang kita mau buat. Oke. Kemudian yang kelima ada alokasi sumber daya. Nah, sumber daya yang ada di perusahaan, baik itu manusia, finansial, maupun teknologi, perlu dikelola dengan cermat. Bagaimana Anda membagi sumber daya ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan strategi bisnis Anda. Jadi, bagaimana alokasi sumber dayanya nih? Misalnya contoh dari segi karyawannya, butuh karyawan dengan level bagaimana? Apakah misalnya butuh yang expert atau misalnya butuhnya yang level admin kah? Nah, itu berarti harus dilihat kembali supaya bisnis kita juga bisa running dengan baik gitu. Jadi, kalau misalnya contohnya kita butuh expert misalnya di bidang teknologi, ya berarti kita harus menyesuaikan untuk meng-hire orang-orang yang memang ahli gitu. Misalnya kita nggak bisa nih meng-hire orang-orang yang misalnya dari beginner level kayak gitu. Walaupun misalnya kita pengen menghemat kayak gitu, tapi mungkin bisa jadi malah hal itu tidak berdampak baik bagi perusahaan kita. Tuh, jadi semuanya harus dipertimbangkan dengan baik. Atau misalnya contohnya eh, untuk bisnis makanan karena ingin murah, jadi ambil produk-produk yang murah atau kurang berkualitas. Sehingga mungkin nanti timbul kekecewaan dari eh, pelanggan, sehingga tidak membeli ulang produk kita. Oke, nah ini adalah yang kelima, itu pengukuran dan evaluasi. Jadi bagaimana sih kita tahu apakah strategi bisnis kita berhasil atau tidak? Nah, disinilah pengukuran ini masuk. Oke. Nah, setiap strategi bisnis yang baik harus memiliki mekanisme untuk mengukur kinerja dan hasil. Ini bisa berupa KPI atau Key Performance Indicator, target keuangan, tolak ukur lainnya, atau tolak ukur lainnya. Setelah mengukur hasil, kita juga perlu melakukan evaluasi dan kalau perlu melakukan penyesuaian. Gitu. Jadi, setiap apa yang kita lakukan, misalnya per berapa bulan, itu kita harus ukur kira-kira sesuai nggak sih sama goals kita di awal, kita evaluasi. Nah, kalau misalnya ada yang mungkin melenceng atau tidak sesuai goals, maka kita bisa menilai ulang.
dan membuat ulang mungkin, oh ternyata harus seperti ini nih, harus belok ke mana, atau misalnya harus dipikirkan ulang untuk strategi-strateginya. Seperti itu. Oke, nah apa sih fungsi dari strategi bisnis? Yang pertama pasti mengarahkan fokus perusahaan, karena tadi di awal untuk komponen yang pertama itu adalah visi dan misi, sehingga fokus perusahaan kita ada arah dan tujuannya gitu. Kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya supaya dapat hasil yang maksimal juga, mengelola resiko yang baik dengan baik karena pastinya semua bisnis, semua jenis pekerjaan itu ada resikonya, meningkatkan daya saing di pasar, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi antar tim. Jadi, strategi bisnis ini harus diketahui oleh eh, semua lini karyawan, walaupun misalnya dengan bahasa yang berbeda-beda gitu. Mungkin kita lihat dari segi levelnya. Misalnya kalau top manajemen, mungkin kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih eh, ilmiah. Tapi kalau misalnya mungkin semakin turun ke bawah, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh karyawan. Oke, nah di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai strategi bisnis Michael A. Porter. Ini cukup terkenal strategi bisnisnya. Biasanya ada kita bilang three generic Porter strategi. Jadi mencakup tiga strategi utama untuk meraih keunggulan bersaing. Nah, kita bisa milih, teman-teman bisa pilih apakah bisnis kita termasuk ke dalam tipe bisnis kepemimpinan biaya atau cost leadership, atau kita mau yang differentiation, diferensiasi, atau mau yang lebih niche, lebih fokus. Nah, ini kita yang menentukan dari awal. Walaupun nanti pada saat berjalan itu mungkin bisa berubah. Sekali lagi, ini adalah teori strategi bisnis yang mungkin nanti akan berbeda saat dijalankan, tapi dengan memiliki strategi, kita punya gambaran dari yang awalnya apa sih yang mau kita tuju, bagaimana nih kita menjalankan bisnisnya, kayak gitu. Nah, yang pertama ada kepemimpinan biaya atau cost leadership. Nah, konsep dari cost leadership ini, perusahaan berfokus untuk menjadi produsen dengan biaya terendah di industri melalui efisiensi produksi dan meminimalisasi biaya. Jadi, kalau teman-teman pernah dengar skala ekonomi, nah itu berarti kita mainnya di quantity, bukan quality. Jadi perusahaan ini fokus untuk menekan biaya, menekan cost, sehingga kita bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah. Itu tujuannya itu adalah supaya lebih banyak orang yang kita jangkau untuk bisa membeli produk kita. Nah, kemudian perusahaan yang memiliki, contohnya perusahaan yang memiliki fasilitas produksi berskala besar dan fokus pada efisiensi operasional agar biaya per unit eh, untuk produk dapat ditekan. Gitu. Jadi biasanya konsumen yang dituju adalah konsumen yang sensitif terhadap harga. Kemudian ada diferensiasi atau differentiation. Nah, konsepnya ini adalah perusahaan menciptakan produk atau jasa yang memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari produk pesaing. Jadi, eh, di sini lebih ke uniqueness gitu. Jadi tidak hanya melihat quantity yang terjual, tapi lebih mengedepankan diferensiasi produk kita. Gitu. Nah, tujuannya itu adalah membangun loyalitas merek yang kuat sehingga konsumen menjadi kurang peka terhadap harga dan bersedia membayar lebih untuk keunikan tersebut. Gitu. Jadi udah terlihat nih bedanya antara cost leadership dengan differentiation. Tuh. Nah, contohnya ini adalah perusahaan memasukkan fitur khusus, kualitas premium atau layanan pelanggan yang superior untuk membedakannya dengan produk yang lain. Jadi, hint-nya ini adalah different, berbeda, atau unik.
Nah, ini yang lebih fokus lagi nih, namanya aja fokus. Jadi perusahaan memilih untuk melayani hanya satu atau beberapa segmen pasar yang sempit ya, jadi niche secara khusus alih-alih melayani seluruh pasar. Tujuannya ini adalah memenuhi kebutuhan khusus dari segmen target tersebut lebih baik daripada pesaing yang melayani pasar lebih luas. Jadi lebih fokus dibanding strategi-strategi yang sebelumnya. Nah, ada dua substrategi dari fokus. Yang pertama adalah fokus biaya, yaitu memberikan penawaran berbiaya lebih rendah kepada segmen pasar yang sempit. Yang kedua, fokus diferensiasi, menciptakan produk yang unik untuk segmen pasar yang sempit, membangun loyalitas pada kelompok konsumen tersebut. Jadi mungkin bedanya sama diferensiasi, diferensiasi ini unik, tapi pasarnya masih luas. Tapi kalau misalnya fokus, diferensiasinya ada uniqueness-nya, tapi untuk pasar yang lebih niche atau lebih sempit. Nah, gimana contohnya? Oke, kalau misalnya kita rangkum, biasanya akan ada eh, gambar diagram untuk strategi bisnis Michael A. Porter. Nah, di atasnya ini ada strategic advantage. Jadi terbagi dua, ada yang differentiation sama yang cost. Nah, sama strategic targetnya nih, pasarnya. Ada yang broad atau yang luas, dan ada yang narrow atau yang lebih sempit atau segmented. Nah, ini terbagi jadi empat. Seperti tadi, ada differentiation, kemudian abis itu ada cost leadership. Nah, fokusnya ada dua, ada differentiation fokus, ada cost fokus. Nah, ini contohnya untuk low cost leadership. Nah, untuk contohnya, itu mungkin kita ambil beberapa contoh. Ada, kalau misalnya dari sisi penerbangan, kalau kita pernah dengar ada yang namanya low cost carrier. Jadi penerbangan yang berbiaya rendah. Nah, itu contohnya ada Lion, eh, Citylink juga. Kalau kita lihat dari untuk dia target high-nya itu kan Garuda. Nah, ada beberapa hal yang mungkin tidak diberikan di penerbangan tersebut dibandingkan dengan penerbangan yang lebih mahal. Mungkin bisa jadi contohnya tidak dapat makan atau eh, tiketnya mungkin lebih tipis, kertasnya dan lain-lain. Nah, kemudian juga ponsel. Contohnya di sini ada Xiaomi. Kalau misalnya kita lihat mungkin eh, Xiaomi ini lebih murah bisa jadi dibandingkan dengan HP di eh, yang sejenis. Nah, tapi biasanya bedanya itu untuk HP-HP tersebut ada banyak iklan di dalamnya gitu. Jadi mereka bisa kasih harga yang lebih murah kepada konsumen, tapi ada iklan-iklan yang mungkin muncul saat kita menggunakan handphone tersebut. Nah, kemudian untuk differentiation strategi, ini juga contohnya kita ambil dari ponsel yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah iPhone. Nah, iPhone ini mungkin berbeda dari kebanyakan yang menggunakan Android. iPhone punya eh, sistemnya sendiri dan menyasar orang-orang yang mau membayar lebih untuk sebuah ponsel, namun jangkauannya masih luas. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk yang fokus strategi, ini lebih narrow. Nah, untuk yang fokus diferensiasi, contohnya ada Tesla untuk di mobil, Rolex, jam. Jadi, fokus diferensiasi itu unik dan fokus. Jadi, harganya sudah pasti lebih mahal. Jadi, bisa jadi contohnya ini adalah brand-brand luxury. Nah, kalau misalnya untuk yang fokus tapi mungkin masih melihat harga gitu kan. Nah, di sini contohnya fokus misalnya sepatu mendaki Eiger kayak gitu. Ini contohnya. Jadi tetap segmented gitu kan pasarnya untuk mungkin orang-orang yang suka mendaki gitu kan, tapi mungkin harganya tidak dibilang paling murah, tapi ada juga nih yang jauh lebih mahal, brand-brand luar gitu kan. Nah, ini contoh dari fokus strategi. Oke, ini adalah sumber dari pembelajaran hari ini.
Nah, eh, mungkin itu untuk materi kita di strategi bisnis. Nah, tugasnya apa untuk pertemuan kali ini? Pertemuan kali ini teman-teman bisa membuat eh, SWOT. Jadi yang tadi, oke. Kalian coba buat analisis SWOT. Apa sih strength, weaknesses, opportunities, dan threat dari usaha yang nanti akan kalian jalani gitu. Masing-masing dari strength, weaknesses, opportunities, dan threat-nya itu minimal 5. Buat 5 list gitu. Jadi apa aja nih kira-kira kekuatan dari bisnis yang akan saya buat? Buat 5. Sampai threat-nya buat 5. Seperti itu, seperti biasa dikumpulkan ke alamat email saya. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang.